Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan pembelajaran mendalam kelompok SMA Negeri Batch 2, Kabupaten Waikanan, dan kami mengajar di SMA Negeri 1 Buai Bauga. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Pratiwi. Nama saya Sriwanti. Saya Juni Asnawati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada fasilitator yang sudah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada kami, kepada Bapak Eko Sulihantoro MPD, Ibu Dewi Kartikasari MPD, dan Pak Arisal MPD. Dalam video ini kami akan memaparkan laporan OJT 2 yang telah kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 di SMA Negeri 1 Waituba. Perlu dijelaskan sebelumnya bahwa video ini bukan merupakan tugas utama dalam pelatihan PM. Tetapi peserta sudah dibekali dengan pola pikir growth mindset, sehingga kami akan memaparkan tugas laporan ini dalam bentuk video. Baiklah, langsung saja akan kami share screen laporan kami. Laporan kegiatan on the job training 2, pembelajaran mendalam yang disusun oleh Elia Purwanti, Dia Dwi Pratiwi, Intan Pertiwi, Mujianto, Mufidah, Neneng Krisnawati, Sriwanti, Yahya, dan Juni Asnawati. Identitas kegiatan, nama kegiatan on the job training 2, pembelajaran mendalam yang dilaksanakan di SMA 1 Waituba pada tanggal 24 September 2025. Kegiatan yang kami lakukan pada saat on the job training 2 adalah observasi open class. Kami kelompok 1 sebagai guru model Ibu Intan Pertiwi dari SMA 2 Buai Bahuga. Beliau mengampu mapel fisika. Dan Bapak fasilitator yang membimbing kami adalah Bapak Arisal NPD. Proses kegiatan observasi yaitu identitas observasi, nama-nama yang terlibat sebagai guru model Ibu Intan Pertiwi, observer Ibu Elia Purwanti dari SMA 1 Bumi Agung, Ibu Dwi Pertiwi SMA 1 Boybauga, dan Ibu Juni Asnawati dari SMA 1 Boybauga. Untuk dokumentasi kegiatan, Ibu Neneng Krisnawati dari SMA 1 Bumi Agung dan Ibu Mufidah dari SMA 1 Buai Bauga. Untuk koordinator laporan kegiatan, yaitu Bapak Mujianto dari SMA 1 Bumi Agung, Ibu Sriwanti dari SMA 1 Buai Bauga, dan Bapak Yahya dari SMA 2 Buai Bauga. Orientasi pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu 8 profil lulusan yang muncul dalam pembelajaran. Dalam RTP itu penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, komunikasi. Dalam pembelajaran itu sudah dimunculkan semua. Kemudian 3 pengalaman belajar yang meliputi memahami, yang terdiri dari murid mengidentifikasi dari pertanyaan pemantik yang diberikan guru, kemudian murid menjawab pertanyaan pemantik, murid mengetahui tujuan dan manfaat topik pembelajaran, kemudian murid mengamati dan mengidentifikasi hal penting dalam gambar tersebut yang dikaitkan dengan alat ukur panjang. Semua itu sudah dibuktikan dengan salah satu contohnya saat diskusi siswa aktif menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian peserta didik secara antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dari pendahuluan sampai penutup. Kemudian mengaplikasikan meliputi murid memahami macam-macam alat ukur panjang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui cara penggunaan jangka sorong.
Kemudian murid melakukan praktikum dengan kelompoknya, berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kemudian murid dalam kelompoknya bekerja sama menelaah jawaban masing-masing anggota untuk disimpulkan menjadi jawaban kelompok. Yang ketiga itu merefleksi. Masing-masing kelompok mempresentasikan kelompok lainnya. Kemudian murid mendapatkan umpan balik, murid menemukan solusi, kemudian murid menjawab kuis, murid melakukan evaluasi diri, dan murid menemukan solusi dan atau peran lanjutan mereka setelah belajar. Semua itu sudah dibuktikan. Baik yang mengaplikasi sudah dibuktikan dengan contoh siswa melakukan praktikum pengukuran menggunakan jangka sorong dan besar, kemudian diikuti dengan peserta didik secara sadar antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dari pendahuluan sampai penutup. Kemudian untuk merefleksi juga peserta didik secara antusias mengikuti kegiatan dari pendahuluan sampai penutup yang dibuktikan dengan salah satu contoh kegiatan saat masing-masing kelompok mempresentasikan dan kelompok lainnya menanggapi hasil kelompok. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pemikiran sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada 3 poinnya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Poin yang pertama dari prinsip pembelajaran adalah berkesadaran. Dalam RPP, guru memulai pembelajaran dengan menghadirkan gambar yang memicu rasa ingin tahu peserta didik secara personal. Peserta didik diajak untuk benar-benar memperhatikan dan mengamati secara mendalam, bukan hanya melihat secara sekilas. Dalam proses pembelajaran, prinsip berkesadaran, siswa diarahkan memperhatikan gambar alat ukur panjang seperti jangka sorong, meteran pita, mikrometer skrup, dan bisa. Guru juga membantu membangun siswa untuk berkesadaran berpikir kritis, dan siswa merasa tersadarkan dan mengenali materi atau bahasan yang dipelajari yang terlihat dalam sintaks simulasi. Untuk prinsip pembelajaran yang kedua adalah bermakna. Dalam RPP, guru sudah memberikan gambar mengenai macam-macam alat ukur panjang dan murid menanggapinya. Selanjutnya, murid memahami macam-macam alat ukur panjang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui cara penggunaan jangka sorong. Sedangkan dalam proses pembelajaran, untuk prinsip pembelajaran bermakna, siswa sudah dapat memahami dan dapat mengidentifikasi beberapa alat ukur. Untuk prinsip pembelajaran selanjutnya, yaitu menggembirakan, guru membagi murid dalam beberapa kelompok dan meminta siswa untuk melakukan praktikum. Guru juga dalam membagi kelompok itu diajak untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya, murid juga dalam kelompoknya diajak untuk bekerja sama menelaah jawaban masing-masing anggota untuk kemudian disimpulkan menjadi jawaban kelompok. Dalam RPP dijelaskan juga bahwa guru memberikan apresiasi terhadap berbagai jawaban yang muncul, sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menghargai proses belajar, berpikir, dan mendorong motivasi untuk mengikuti pembelajaran secara aktif. Kemudian, dalam proses pembelajaran, sudah ada presentasi yang dilakukan dengan Windows Copy. Guru mengapresiasi, guru memotivasi, dan memberikan penguatan kepada siswa. Hal itu digambarkan dengan guru memuliakan siswa dengan mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat tanpa ada rasa takut bila melakukan kesalahan. Selanjutnya, untuk praktek pedagogis. Dalam RPP, metode pembelajaran yang digunakan adalah project based learning. Eksplorasinya, siswa diajak untuk melakukan pengukuran besaran fisis di lingkungan sekolah menggunakan jangka sorong. Siswa sudah melakukan presentasi dan diskusi kelompok. Dalam proses pembelajaran, praktek pedagogisnya siswa keseluruhan terlihat dan terlaksana antusias dan aktif.
Untuk kemitraan pembelajaran dalam LPP, lingkungan sekolah ada kolaborasi guru dan siswa. Juga pembelajaran yang terhubung dan relevan antara pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Sementara dalam proses pembelajaran, kemitraan pembelajaran sudah terlihat berdasarkan wawancara dengan guru model. Semua kemitraan pembelajaran terlaksana dengan baik. Selanjutnya, dalam FKP, lingkungan pembelajaran dituliskan dalam ruang fisik atau ruang kelas. Dan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran nampak dalam pembelajaran kecuali virtualnya yang belum nampak. Untuk pemanfaatan digital, video pembelajaran menyediakan tayangan video edukatif yang menjelaskan sistem pengukuran dan kerja ilmiah. Sementara dalam proses pembelajaran, pemanfaatan digital sudah ada kecuali penggunaan gawai untuk peserta didik. Selanjutnya, dalam RPP kuis formatif melalui word wall untuk mengecek pemahaman murid dan penggunaan aplikasi Canva atau PPT, sementara dalam proses kegiatan belajar itu belum dilaksanakan. Kegiatan eksplorasi aktivitas pembelajaran dari aktivitas guru dalam kegiatan awal, semua kegiatan di LPM itu sudah dilaksanakan kecuali dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya ini lupa dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Terus untuk kegiatan inti, semua kegiatan di LPM sudah dilaksanakan. Semuanya dari kegiatan inti yang pertama ada anak-anak melakukan window shopping sampai terakhir itu sudah semuanya runtut sesuai dengan sintaks pembelajarannya. Tetapi dalam proses pembelajaran itu seharusnya pembelajaran berjalan sesuai dengan model yang dipilih, yaitu discovery learning. Ternyata agak dalam intinya agak melenceng sedikit, dan guru lupa untuk memberikan kuis formatif dalam bentuk word wall. Untuk kegiatan penulis sudah menggunakan siswa untuk menjawab soal, merefleksikan pengalaman belajar, dan menyampaikan judul materi yang akan disampaikan atau dipelajari pada pembelajaran selanjutnya. Tetapi dalam bentuk ini seharusnya ada pemanfaatan dari media visual, tapi belum dilaksanakan. Guru seharusnya melaksanakan asesmen menggunakan media visual. Dari semua kegiatan yang dilakukan, dari kegiatan inquiry kolaboratif, observer menemukan bahwa pemanfaatan waktu atau manajemen waktu yang masih sedikit kurang efisien dan efektif dari guru model, dan pemanfaatan asesmen media digital, pemanfaatan platform digital seperti Quizzes itu belum dilaksanakan dalam asesmen sumatif. Terus yang kedua, pembahasan atau temuan masukan observer bahwa manajemen waktu harus efisien dan efektif dilaksanakan oleh guru model. Dan untuk pembelajaran di OJT 3 nanti, bahwa asesmen sumatif harus dilaksanakan menggunakan platform digital. Kesimpulannya, dari hasil inquiry kolaboratif kelompok kami, bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru model harus sesuai dengan model dan sintaks yang ada di LPM, dan manajemen waktu oleh guru model harus efisien dan efektif. Rekomendasi, kami menyarankan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan harus berpedoman pada model dan sintaks yang tercantum dalam LPM, sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, manajemen waktu oleh pengajar perlu dikelola dengan efisien dan efektif agar setiap tahapan pembelajaran dapat
serta hasil belajar yang dicapai tetap maksimal. Demikianlah video tugas pembelajaran mendalam dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.